Assalamualaikum, Bu Ros. Waalaikumsalam Pak Joko. Pripun? Ya, ya ada yang mohon maaf Bu, hari ini apa sedang sibuk? Oh, alhamdulillah Pak Joko. Untuk siang hari ini saya ndak ada acara ini, mumpung kosong ini. Gimana Pak Joko? Sepertinya Eh, ada suatu hal yang mengganjal ini, yang bisa bikin jadi pikiran ini ya. iya gini, Bu Ros, mohon maaf sebelumnya. Nggih. Saya mau minta waktu ngobrol lah kira-kira 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung ini, Bu. Mungkin dengan ngobrol sama Bu Ros ada sesuatu yang saya dapatkan. Itu. Nggih. Jadi eh bingungnya ini kenapa ya Pak Joko ya? Tujuan tujuan jadi tujuan kita percakapan ini apa kira-kira Pak Joko? Apa yang dibingungkan sama Pak Joko ini ya? Gini, eh, percakapan kita ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi lah Bu, saran atau masukan tentang permasalahan di kelas 6 saya itu loh Bu. Hmm, nggih. Jadi Pak Joko ini ngajak saya sharing ya, intinya ingin mendapatkan solusi nggih Pak Joko dari permasalahan yang jenengan alami sekarang. Kalau boleh tahu nih Pak Joko, permasalahan yang seperti apa Pak Joko di kelas 6 ini sekarang? Oh iya benar Bu, jadi memang itu tujuan saya. Gini Bu, saya mau cerita. Untuk kelas 6 yang tahun pelajaran yang sekarang ini itu berbeda dengan kelas 6 yang kemarin-kemarin, yang angkatannya Dewi dan teman-teman itu. Entah mengapa mereka ini seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan atau rasa komitmen bersama lah. Jangankan laki perempuan Bu ya, antara anak perempuan aja masih ada pemisah seperti ngegeng, ngegrup gitu. Saat pembelajaran, diskusi atau kegiatan di luar yang kelompok itu, mereka itu Assalamualaikum Pak Joko. ndak mau, Waalaikumsalam, Bro. ndak Pak mau Joko, ya iya, kerjasama. Jadi saya bingung gitu. nggih Pak Joko. Jadi eh Pak Joko ini sekarang ini merasa kebingungan ya dengan keadaan murid yang seperti ini, dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan ya Pak Joko ya. Anak-anak ini sekarang itu lebih terlihat individualismenya ya Pak Joko Ya, ya dalam satu jadi kurangnya kerjasama kelompok dalam kegiatan pembelajaran gitu ya Pak Joko ya. ya betul itu Bu. Seperti itu kondisinya. Iya Pak Jadi Joko. Jadi tadi kan Pak Joko itu mengatakan murid-muridnya Pak Joko itu belum bisa bekerja sama nih saat pembelajaran. ya, Menurutnya Pak Joko nih, kira-kira idealnya murid-murid di kelas itu harus seperti apa? Idealnya itu bagaimana Pak Joko? oh ya begini. Mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran, terutama berkelompok secara aktif bersama, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, gitu loh Bu. Jadi berkelompok, diskusi lah gitu. Jadi ngomong-ngomong nih Pak Joko, apa Pak Joko ini sudah apa nih yang sudah Pak Joko lakukan biar murid-murid ini biar kelihatannya itu kompak, bisa bekerja sama dengan baik setiap Pak Joko memberikan tugas? Sebenarnya di dalam RPP saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi agar anak aktif bersama gitu Ibu. Nggih.
Jadi Pak Joko sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya, dalam Ya, hal lain seperti itu ya. Ini sudah bagus sih Pak Joko, karena metode yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuannya, agar anak-anak itu, untuk melatih kerjasamanya anak-anak dengan cara diskusi. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid ini juga belum tentu sepenuhnya muncul ya Pak Joko. Kira-kira nih Pak Joko, saya mau tanya, dari, skala 1 sampai 10 ya Pak Joko, kira-kira posisi Posisi, yang dialami Pak Joko saat ini nih berada di posisi, skala berapa nih Pak Joko? posisi kami itu ya jujur aja Bu, ya masih 5 gitu. Iya Pak Joko. Oke, jadi, sekarang saya mau tanya nih Pak Joko, yang Pak Joko inginkan itu sekarang ada di posisi skala berapa nih? Ya kalau ininya 9 Bu, mepet lah, mepet tembok. Mmm. Iya. Jadi kira-kira Pak Joko, karena Pak Joko ini skala yang diinginkannya itu tinggi ya Pak Joko, sekarang saya mau tanya nih, selain metode diskusi kira-kira apa ada lagi yang Pak Joko, untuk mencapai tujuan yang diinginkan Pak Joko saat ini? Iya ya Bu. Mungkin saya harus memotivasi siswa sebelum pembelajaran Bu. Saat pembelajaran pilihan sikap, saya menekankan di awal dan di akhir itu melaksanakan refleksi terkait sikap dan memberi apresiasi murid untuk menjaga kebersamaan. Rencana saya itu seperti itu, mungkin akan saya buat secara konsisten itu Bu. Gitu. Konsisten ya, lebih konsisten lagi. Baik Pak Joko, itu kan, pada pembelajaran ya Pak Joko, itu kan, salah Iya ya. satu rancangan dari Pak Joko, dalam pembelajaran nih. Kalau seumpamanya penerapan di luar pembelajaran yang seperti apa kira-kira Pak Joko, untuk melatih kerjasamanya mereka itu? Begini Bu, mungkin rencana saya itu gini, akan mengadakan semacam pertandingan kalau biasanya itu kelas meeting. Kalau antar kelas, kalau ini seperti bergulah tim, membuat pertandingan dan sering mengadakan permainan yang eh, lebih mengenal teman itu lebih lebih lama dan lebih dalam. Jadi dalam bentuk permainan, bisa saat olahraga, bisa saat ekstra, dan juga bisa ketika ada kegiatan-kegiatan sekolah. Seperti itu. Iya Pak Joko, rancangan yang jenengan buat ini sepertinya sudah hebat ini, kelihatan luar biasa. Semoga saja nanti skalanya bisa mentok ya Pak Joko. Jadi kira-kira rencananya ini untuk mencapai tujuan itu yang seperti apa Pak Joko? Saya tetap akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Jadi Iya. saya informasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama gotong royong yang baik merupakan bagian dari penilaian selain dari ilmu pengetahuan ataupun keterampilan KI3 ataupun KI4, serta di akhir pembelajaran itu ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergoyang tadi itu untuk melatih kerjasama kekompakan dan juga bisa menghindarkan dari bullying karena saat Oh ini nggih. bullying Lagi cukup booming ya, marak ya lagi seperti booming itu Bu. memang Pak Joko. Ya, Baik. Kira-kira nih Pak Joko, jenengan membutuhkan, jangka waktu berapa lama ini untuk melakukan hal yang jenengan rencanakan ini? saya mentargetkan ini 1 sampai 2 minggu lah Bu, gitu. Nggih. Kalau targetnya jenengan 1 sampai 2 minggu, kira-kira komitmen yang seperti apa ini Pak Joko? Jadi begini, kegiatan itu kan ada rencananya dulu. Saya kan buat RPP dengan Nggih.
menitik beratkan atau memfokuskan pada metode diskusi dengan penilaian sikap. Penilaian sikap. Selanjutnya adalah keterampilan dan pengetahuan yang diawali dengan memberi motivasi minimal waktu 1 sampai 2 minggu ke depan itu bisa terlaksana. Di luar pembelajaran masih ada, yaitu permainan untuk melatih kebersamaan atau gotong royong secara bergu, Bu. Gitu. Nggih. Kira-kira Pak Joko, kan tadi Pak Joko menyebutkan membuat RPP nih. RPP Iya, itu ya. Pak Joko bikin sendiri. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Joko untuk merencanakan itu? Oh, kalau RPP ya saya buat sendiri, Bu. Wah, kalau Oh RPP itu gitu. ya sendiri. Gitu. Ya Ya barangkali mungkin barangkali rekan sejawat gitu Pak Joko. Ada ya ada anu ya Pak Joko? Di sekolahnya Pak Joko 6A, 6B gitu? eh enggak, Cuman Bu. satu kelas? Masih satu Oh rombel. gitu, iya. Ya nanti sambil ada teman-teman lah yang bisa mungkin sedikit mengamati Oke. atau RPP tersebut itu. Iya baik Pak Joko. Jadi menurut Pak Joko, bagus ini kalau RPP bikin sendiri ya Pak Joko. Jadi menurut Iya, Pak iya, Joko iya. apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita siang hari ini Pak Joko? Jadi mulai tadi dengan Ibu Rosi ini kita saling berkomunikasi itu saya ada ide-ide solusi terkait dengan siswa atau anak-anak yang belum bisa kerjasama atau belum kompak dalam berdiskusi, Bu. Gitu. Nggih. Alhamdulillah Pak Joko, sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini nggih Pak Joko nggih. Mudah-mudahan apa yang Pak Joko rencanakan ini membuahkan hasil, mendapatkan skala yang mentok tadi itu. Dan jangan lupa juga Pak Joko mencatat setiap perkembangan kemajuannya nggih. Nantinya bisa dijadikan refleksi untuk, refleksi bahkan contoh ke teman-temannya. Gitu Pak Oh Joko. iya, Bu. Rencananya memang tidak hanya mencatat saya, Bu. Jadi apa yang akan saya lakukan ini itu rencana saya dokumentasi, saya video. Dan nanti mohon izin Nggih. kepada Bu Rosi untuk saya ingin Pak Gilang itu untuk mengambil foto apa yang saya lakukan utamanya yang di luar pembelajaran. Karena kalau di dalam kelas mungkin saya bisa pakai tripod, tapi kalau yang di luar butuh teman, Bu. Jadi terima kasih kepada Bu Rosi yang sudah meluangkan waktu dengan kesibukan yang sangat padat dan kelihatannya Bu Rosi agak geges. Jadi terima kasih atas Iya, Pak Joko, kesempatan terkait sami-sami. itu. Nggih, nanti kalau sudah selesai melakukan aksi nyata, kita bisa aduh ya Pak Joko, mengadakan pertemuan kembali ya. Nanti bisa kita evaluasi bersama skalanya naik atau seperti apa, gitu ya Pak Joko. Terima kasih Pak Joko sudah Ya, sharing-sharing dengan sama-sama. saya. Oke, Nggih, assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Pak Joko. Oke.